Kembali bersama dengan saya Leonardo Syamsuri di dalam acara Today's Message. Saya percaya Anda semua dalam keadaan yang sukacita, diberkati Tuhan, dilindungi Tuhan. Amin. Saya akan bicara satu topik soal melatih lidah dan bibir. Saudara tahukah saudara, lidah dan bibir ini kalau Alkitab bilang itu seperti kemudi perahu atau kapal yang besar tapi kemudinya kecil. Ini seperti api, dia bisa membakar roda kehidupan, saudara. Karena itu, saudara, tubuh ini perlu dilatih. Rasul Paulus berkata dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 27, berkata, aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya. Supaya jangan sampai ketika aku memberitakan Injil kepada orang lain, justru aku yang ditolak. Jadi, saudara, tubuh ini perlu dilatih. Hidup ini perlu dilatih. Lidah ini perlu dilatih untuk mengucapkan hal-hal yang benar, hal-hal yang baik, hal-hal yang membangun, saudara yang dikasih Tuhan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, banyak orang tidak menyadari bahwa omongan kita berdampak itu bukan cuma sebentar, tapi jauh. Waktu kita ngomong kepada anak kita, apalagi kita sebagai orang tua, ngomongan kita berotoritas loh. Itu mempengaruhi pola pikir anak kita loh, saudara. Kalau kita bilang dia bodoh, goblok, bodoh dan seterusnya sering-sering, dia merasa dirinya seperti itu. Omongan kita berkuasa loh, saudara. Latih lidah bibir kita dengan baik, saudara. Firman Tuhan berkata dalam Amsal 13 ayat yang ketiga bahwa orang yang menjaga lidahnya, bibirnya, dia memelihara nyawanya. Tapi siapa yang lebar bibirnya, dia membiarkan dirinya masuk dalam kebinasaan, saudara. Karena itu jaga lidah bibir kita. Coba kalau ada temanmu di sebelah saudara-saudara, ya ini kita joking aja, bilang ke sebelah saudara gini, latih bibirmu, jaga bibirmu. Nah, saudara, ada lagi satu ayat yang berkata, Amsal 18 ayat 21, dengan jelas berkata begini, saudara, yang dikasih Tuhan, mati dan hidup dikuasai oleh lidah dan bibir. Siapa yang suka menggemakkannya, dia akan memakan buahnya. Nah, saudara, Anda pernah tahu ketika Anda ada di sebuah pegunungan yang cukup tinggi, suara echo menggema. Balik lagi ke kita. Pernah? Nah, saudara, apa yang terjadi kalau saya bilang, bodoh kamu? Suara itu akan balik lagi nggak? Bodoh kamu, lalu kembali ke kita nggak? Ya. Apa yang terjadi kalau kita bilang, pinter kamu? Maka akan keluar, pinter kamu, balik lagi ke kita, bukan? Nah, makin sering kita ngomong bodoh kamu tanpa disadari, saudara, kita sedang membiarkan diri kita mendengarkan perkataan yang negatif. Dan akhirnya, saudara, itu mempengaruhi kita sendiri. Bapak, Ibu, saudara, para pemirsa dimanapun berada, jangan biarkan perkataan ini kita sembrono. Bahkan Rasul Petrus pernah menulis dalam ayat Alkitab, dalam 1 Petrus pasal 3 ayat ke-10. Dia berkata, barang siapa yang mencintai hidup dan mau melihat hari-hari yang baik. Anda mau melihat hari baik ke depan? Saudara, orang mau melihat masa depannya kayak apa? Nggak usah dengan garis tangan, bukan dengan garis tangan, bukan dengan tanggal lahir, bukan dengan kalender, tidak. Alkitab berkata, siapa yang mencintai hidup dan mau melihat hari-hari depannya baik, orang itu harus menjaga lidah bibirnya dari perkataan yang menipu, kata firman. Nah, saudara, mari kita jaga lidah bibir kita. Karena hidup dan mati dikuasai oleh lidah dan bibir kita. Saudara yang dikasih Tuhan, saya berharap Anda semua tidak sembrono dengan memperluarkan kata-kata. Kata-kata kita bisa membangun orang, kata-kata kita bisa melemahkan orang, tapi ketika kita, saudara, sungguh-sungguh berkata-kata yang positif, yang membangun orang lain, maka orang lain akan dibangunkan dan dikuatkan, dikokohkan. Saudara yang dikasih Tuhan, jangan biarkan omongan kita menjadi perkataan yang sembrono. Mari, saya mau ajak saudara, setiap Anda, dimanapun Anda berada, ketika Anda menyaksikan program ini, Anda selalu harus berhati-hati dengan ucapan lidah bibir Anda. Karena apapun yang Anda ucapkan berdampak bukan cuma 1 hari, 1-2 hari, tapi bisa berhari-hari. Bukan hanya kepada satu orang, tapi kepada banyak orang. Bahkan kepada pribadi-pribadi di bawah kita sampai generasi berikutnya. Bapak, Ibu, saudara dikasih Tuhan, jangan anggap enteng dengan perkataan. Jangan anggap enteng dengan lidah bibirmu. Whatever you say, apapun yang Anda ucapkan, itu pasti berdampak. Coba bayangkan kalau Anda selalu ngomong sial. Suatu hari Anda akan menabur kesialan dalam hidup kita, saudara. Mari kita belajar menabur perkataan yang baik, dan kita akan menuai hal-hal yang benar dan yang baik. Saya berharap Anda mendengar pesan ini. Lewat pesan saya ini, Anda akan menjaga dan berhati-hati dalam berkata-kata. Saudara, Goliat bisa dikalahkan karena Goliat mengintimidasi bangsa Israel dengan perkataannya. 1 lawan 1 dia bilang, 40 hari lamanya. Daud muncul dengan berkata, engkau datang dengan pedang, aku datang dalam nama Tuhan. Dia mengalahkan intimidasi dengan perkataannya. Saya berharap perkataan Anda akan membuka semua pintu-pintu penjara dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di acara kita selanjutnya, Today's Message. God bless you all. Amin.